Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam lestari, salam konservasi. Hari ini saya Panji Petualang ada di momen unik banget. Kita lagi ada di Taman Rekreasi JNJ di Kabupaten Kuningan bersama dengan sesepuh kami, Pak Haji Kiki. Ada Kang Dede juga, sahabat kami dari Cirebon. Ini ada Kang Rinto, sahabat kami dari Kuningan, dan ada Aopik, sahabat kami dari Bandung. Jadi hari ini temanya kita ngobrol santai, ngomongin pengalaman seorang pawang hewan dalam hal suka dan dukanya. Jadi di antara kami ada 3 orang pawang hewan profesional yang luar biasa kisah hidupnya. Dan ini kayaknya hari ini kalau kita ajakin ngobrol bareng Pak Kiki gitu loh, kisah-kisah luar biasanya Kang Dede yang sudah menjadi pawang hewan internasional. Kenapa saya bilang gitu? Pengalaman kerjanya gila sampai ke Dubai sana. Dipercaya sama orang Dubai. Saking profesionalnya udah internasional doi. 2 tahun di Dubai. Dan ini Kang Rinto, seorang relawan pemadam kebakaran dari Kabupaten Kuningan yang menjadi ujung tombak dari damkar. Tetkar ya Kang ya, Tetkar di Kabupaten Kuningan. Dan sempat kemarin terkena musibah digigit king cobra hingga kritis di rumah sakit, tapi luar biasanya ini saking profesionalnya selamat. Dan yang sebelah kanan saya ini beliau juga adalah pawang hewan yang luar biasa, kakak saya, guru saya, Kang Opik, DPO Divisi Keomongan, yang juga sama sempat kritis selama 3 hari di rumah sakit karena king cobra. Kita langsung tanya dulu sama Arito yang paling dekat nih Pak. Oke. Jadi sambil santai Kang Rinto. Jadi kunaon tah? Awalnya profesi kan berarti? Iya. Nah kalau profesi berarti kegiatannya apa wae Kang? Kegiatan hari ini saya seringnya di Rescue. Bareng sama pemadam ya? Iya. Jadi ngambil rescuean pemadam juga, dari pemadam juga, terus rescue sendiri juga. Nah itu kan kami dengar kan belum lama Panji dengar juga dari kabar dari Abah nih, dari Pak Kiki sama Aopik. Hari itu katanya ada musibah tuh, kena gigit king cobra. Iya. Itu ceritanya gimana tuh? Itu awalnya saya dapat hibahan ular king cobra dari Majalengka. Itu saya rawat dulu di rumah, pas lagi habis dimandiin, habis shaving, habis ganti kulit, pas lagi dijemur itu posisi si ular lagi defense, kebetulan lagi defense, nggak kelihatan di luar kandang, itu lagi dijemur. Pas kaki mau melangkah itu langsung kaki gerak, iya, Ke kaki gigit. kaki. Terus berapa lama reaksinya dari awal gigit sampai kerasa sakit atau gimana sih? Itu nggak ngerasain sakit sama sekali, nggak ngerasain sama sekali, cuman kalau berdarah itu pendarahan banyak, cuman nggak ngerasa sakit. Nah, terus saya konfirmasi sama Aopik, caranya gimana, cara penanganannya gimana. Itu masih sadar? Itu masih sadar, masih komunikasi sama Aopik juga. Saya dengar sempat koma waktu itu. Iya, pas habis diobatin sendiri, kira-kira jam 3 kan kejadian duhur. Nah, duhur itu kejadian jam 3 itu baru pindah ke rumah sakit. Kenapa dari kejadian kok pindah ke rumah sakit? Apa yang dirasain sama Arito? Jadi yang dirasain itu malah pusing, terus mata udah nggak bisa melihat, terus pembicaraan udah nggak bisa. Napas gimana? Kalau napas masih aman, bisa, cuman normal. nggak enak sih. Nah lalu pas ke rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit. Ya. Pas sampai di rumah Pas sakit nyampe masih rumah sadar? sakit itu masih sadar sama. Kalau waktu di IGD itu masih sadar. Nah, pas dipindah ke ICU atau pas dipasang alat-alat Regulator itu. itu udah nggak. Berapa jam itu setelah gigitan pas pasang? Berarti telat dari rumah pas awal gigitan itu udah telat 2 jam. Terus dari rumah ke rumah sakit itu sampai perawatan ya. Berarti berapa hari waktu itu di rumah sakit? Di rumah sakit itu totalnya seminggu. Di rumah sakit seminggu. Sempat masuk ICU? Sama ini 3 hari. Di ICU itu? Iya. Di ICU 3 hari berarti? Karena waktu itu tuh ini saksinya juga sama Aopik juga, Pak Kiki sama Aopik juga membantu ya Pak. Setelah itu membantu Arinto. Gimana Pak lihat beliau ini Pak?
yang langsung membantu saat itu setelah saya tahu langsung Arin, Taufik lihat sana. Akhirnya berapa memang saya sih tadinya punten ya apa itu wah saya kesini sih cuma lihat apa ya alhamdulillah karena Allah masih mau pakai Semangat hidupnya juga yang tinggi, imunnya juga mungkin ya lagi bagus. Jadi yang saya tahu orang ketika terkena gigi ular berbisa itu psikisnya apa yang ada di pikiran Kang Rinto saat itu kayak gimana gitu? Yang dipikirin itu saya udah gimana ya, pasrah. Nah, udah pasrah. Pas dari awal kena rek itu udah bakalan inilah ya, cuman berusaha tenang. Terus waktu koma itu nggak sadar sama sekali? Nggak Ingat sama sekali? nggak ingat sama sekali. Orang datang nggak dengar? Enggak, Belas aja. bless aja. Apa yang bikin Arito semangat sembuh Pak? Saya juga sih, saya juga bahwa Allah itu ada. Percaya Iya. beliau, akhirnya beliau ngasih kesempatan lagi untuk sehat lagi. Karena kan banyak banget nih kasus snakebite king cobra itu korbannya jarang selamat ya kan? Jarang selamat. Dan ini orang-orang yang luar biasa disayang Tuhan, benar-benar punya nyawa dua gitu ya. Berarti tinggal satu lagi sekarang ya lagi. Nah akhirnya sembuh 10 hari Iya. dari rumah sakit. Jadi pemulihannya itu terbilang cepat ya ayah. Nah abis itu keluar dari rumah sakit langsung bisa jalan ke normal kembali atau gimana? Awalnya masih bengkak cuman udah atas cuman di area jempitan. Nah sekarang kapok nggak dari itu? Kalau dibilang kapok ya pasti ada kapoknya. Tapi Cuman tetap kan ya? tetap ya gimana Profesi ya? juga. Karena memang profesi dan memang itu eksiden bukan pengen kita kan gitu ya. Itu memang murni kecelakaan dan bukan keinginan dari Kang Rinto juga ya. Semoga ke depan lebih berhati-hati lagi dan safety kan. Semoga juga nggak akan terkena musibah seperti itu lagi. Allah jauhkan dari musibah-musibah seperti itu. Nah ini yang kedua juga ada Kang Dede, sahabat saya dari Cirebon. Ini luar biasa, ini benar-benar ahli hewan. Kalau saya bilang beliau ini ahli hewan, ahli ular, ahli buaya, macam-macam. Terus tiba-tiba gitu, ketika kita ini sebagai teman butuh sama dia, saya tanya ke Opik gimana kan, Dede? Semua dipakai sama orang luar. Maksudnya gimana dia dipakai apa nih? Kalau bahasa kakak saya itu masih agak sedikit bingung, Pak. Dipakai bahasanya. Enggak katanya. Dia kerja di Dubai katanya. Ada orang Dubai yang pakai jasanya buat jadi kiper di sana ya kan? Buat jadi kiper. Kiper apa itu kan? namanya reptil bahkan juga cita jadi cita tapi udah lama itu sih karena kandangnya nggak standar. Jadi saya minta kepada bos saya tolong dipindah aja karena kandangnya standar buat cita. Oke. Saya tidak mau ambil resiko. Saya di sana itu lebih fokusnya ke breeding rep ya. Itu berarti penangkaran atau rumah kan? Jadi Legal tapi ya. mereka plan gitu. Berapa luas itu tempatnya? Oh tuh itu zoo kalau di sini. Udah LK berarti Pak. Udah lembaga konservasi kalau di Indonesia. Kalau untuk ukuran Dubai itu masih private zoo katanya, masih private private zoo ya. Masihnya kayak gitu. Tapi nilainya di sana ya. Orang-orang kaya di sana. Benar-benar saya punya merawat itu 2000 ekor. 2000 ekor. Berapa orang yang kerjanya di sana? Buat ngasih makan saya sendiri. Itu sehari beresin ngasih makan ular di saat waktu makannya berapa lama itu? Jadi tiap hari itu misalkan di sana ada 6 ruangan. Jadi sehari satu ruangan, sehari satu ruangan. Jadi sehari itu misalkan satu ruangan ada 400 ular, ya harus dikasih semua. Ularnya jenis berbisa atau enggak? Enggak, itu lebih banyaknya konflik sama kita. Mana ada cerita kayak Kang Rinto gitu nggak? Atau cerita
lucu atau gimana? Yang paling lucu ini di tawon apa Bukan digigit ya? baru Itu tawon. tawonnya kecil lah tuh cuma kecil lah. Ngapain ceritanya bisa kena gitu kan? Jadi pas bangun tidur mau ke kamar mandi ya, tahu nggak tahu ada tawon datang nyamper gitu kan. Nah kena mata bengkak langsung kelar lah kelar. Itu sih sempat masuk juga rumah sakit. Apa rasanya itu ini lebih panas dari gigitan buaya. Rumah sakit lagi. Bengkak mukanya. Sembuhnya pakai apa tuh? Suntik ke Ada, iya bang ya. Nah, ini kan informasi juga buat teman-teman karena di kita juga sering ada masalah ya konflik antara manusia dengan hewan itu di tawon. Pakai suntikan antibiotik. Alergi bisa tawon berarti ya. Tergigit ular aman-aman aja dia teman-teman. Kena gigit tawon, geletak dia masuk rumah sakit akhirnya. Kalau yang paling epic itu saya gigit kayak itu gigit biawak asli Papua yang bawa dari Indonesia. Paranusi Salvador itu paling parah. Itu Ya, jadi bahkan sampai balik masuk ke rumah sakit karena urat otot kenal. Karena gigitan dori ya mungkin lebih tahu mungkin karena iya. gimana gitu kan. Dia rahang terkuat di antara jenis Paranus selain komodo ya. Iya. Dan emang mukanya Dori itu, Paranus salvadori itu teman-teman mirip banget sama komodo. Jadi ada Paranus komodoensis, komodo tuh emang biawak juga ya kan. Iya. Paranus salvadori, kemudian Indicus ya, yang rahangnya tuh mirip mereka tuh itu satuannya tuh. Itu kalau gigit itu gak ada ampun emang. Kalau nggak robek, tulang kena emang sakit itu. Itu juga 2 orang. Jadi bukan putus si bolong. Bolong. Nah ini ada lagi nih teman-teman. Jadi makasih Kang Dede udah berbagi cerita. Kita geser ke Awopik dulu ya Pak ya. Jadi Awopik ini guru saya, jujur. Saya ini menghargai sekali ke beliau karena beliau ini luar biasa. Orang itu nggak pernah pengen dipuji. Iya. Taunya Awopik yang gigit. Ketawa. Tiba-tiba malam-malam gitu. AEK ini nelpon saya, adiknya beliau. Sama Pak Kiki juga sama ditelepon. Saya di Cianjur waktu itu teman-teman. Saya bilang, kenapa? Hopi kan juga rumah sakit, habis isi acara, kena gigit ular. Loh, kok bisa? Sekarang udah ada di Hasan Sadikin, gimana kondisinya? Kritis Tahu nggak teman-teman? Saya nggak pakai helm dari Cianjur naik motor, saking paniknya itu. Ke rumah sakit Hasan Sadikin, bener kan? Kita sama Obi, mau bawa helm kan? Untuk nggak ditilang. Waduh, udah sampai ke sana. Nah, ini kita langsung dengar ceritanya sama Obi. Itu gimana sih cerita awalnya sebenarnya kok bisa gitu? Tara-tara biasa digigit ular juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, itu mah apes nih. Sebenarnya capek. Tapi emang mesti ngukur ya. Dulu Opik pernah paling konyol, paling banyak dikasih. Itu bener, itu kami akui. Paling konyol. Itu kami akui gitu. Cuman nggak Kenapa lengah gitu? Iya. Posisinya lagi ngedrop, emang bener-bener capek kan. Waktu itu kan isi acara terus nyampe setelah gigitan itu kan langsung berangkat lagi. Surabaya ya. Surabaya. Ada sama orang gila satu. Tahu orang lagi kebeng-kebeng namanya. Iya, nggak enak. Panji Petualang namanya. Jadi waktu saya datang, ini saya saksinya. Pak Kiki kebetulan juga sama. Saya datang, beliaunya ada di UGD, lagi di infus dan dokter lagi ngasih jarum antibisa tadi. Ini udah kayak di tenggorokan juga. Itu Teh Denok, istrinya, Abah almarhum, bapaknya Aopik, nanya, ya ikhlaskeun nya dan si AA bisa kumaha-kumaha kakek bola. Dalam hati saya waktu itu kan posisinya saya ada event bareng di Surabaya, di Kebun Binatang Surabaya ngisi acara bareng beliau. Ntar dulu kalau mati habis event aja. Itu orang lagi kritis. Orang lagi kritis. Aopik bilang, "Tahu kemana? Udah isukan isi acara." Besok paginya sadar. Nah itu waktu itu kan sadar masih. Belajar terus. Opik mah sadar Sadar ngambek terus. Iya.
Terus apa yang rasain sampai kok susah ngomong gitu? Pokoknya nano-nano lah. Kalau King Cobra paling nano-nano, soalnya kan riwayat King Cobra gigit bukan King Cobra aja. Tapi si King Cobra ini emang bener-bener levelnya tinggi. Jadi nggak enak orang yakin, apalagi ke kulit itu kayak disobek, kayak dibakar, dan segala. Cuman yang lebihnya disalap, kayak Kang Linto disalap, dia lagi ngobrol normal, langsung gue. Lihatin ke teman-teman, itu kan ada bekas itu. Jempolnya tapi masih tumbuh kuku. Jadi di jempol posisinya lagi busuk teman-teman, kan diperban. Saya ajak besok minggunya itu seminggu kemudian pas pemulihan itu ke Surabaya di mobil. Jadi kalau ada lubang kena mobil, dupluk. Nah jadi gini teman-teman, ini ada cerita juga. Waktu itu juga waktu kita pertama kebangun JNJ bareng-bareng sama Pak Tuku, saya bantuin Pak Kiki sama Opi. Kita sempat waktu itu bikin konservasi penyelamatan ular ya Pak. Kita bikin konservasi penyelamatan ular, lihat jangan. Pak Kiki ini tangan dewa. Kalau ular, terus baru maut, udah banyak yang busuk. Tapi beliau ini emang yakin aja juga tinggi. Ini ada yang bisa selamat masih katanya. Karena memang kalau telur ular itu kan ketika dia kering, kita ngebulung ya kalau nggak dipisah. Bulukan. Ternyata yang di dalamnya emang masih ada yang hidup. Saya pikir itu udah mati. Waktu itu kita rescue ular dari Taman Nasional Gunung Ciremai. Serahan ya Pak. Terus kita bantu ngetesin telurnya, termasuk sama induknya. Dan itu ternyata benar 10 atau berapa ekor, 11 ekor ya Pak. Itu luar biasa. Terus kita Lepas lagi bareng-bareng ke habitatnya. Itu kan upaya konservasi yang nyata. Itu harus diapresiasi, tepuk tangan dulu buat Pak Konservasi. Nah, itu teman-teman kisah inspiratif dari sahabat-sahabat saya, orang-orang luar biasa, orang-orang pilihan yang memiliki skill yang tidak umum, yaitu keahlian di bidang menjinakkan ular atau pawang hewan. Ada yang ular, ada yang umum juga, ada yang emang spesifikasinya ke tawon, enggak ya. Intinya tetap luar biasa, intinya tetap luar biasa dan itu jarang orang bisa. Ini ngomong-ngomong, kalau orang awam bisa nggak sih jadi pawang hewan sebenarnya? Gimana kemauan? Ini kan kita kan ada persatuan pawang ular se-Indonesia nih. Bentar lagi kita mau bikin mau deklarasi juga ya, bikin persatuannya ya, organisasi badan hukumnya kita mau bikin. Berarti kan mereka yang awam yang pengen belajar menjadi seorang pawang tentunya bisa. Tapi mungkin waktunya lama ya. Waktunya lama. Soalnya kan kalau opik patokannya dari rasanya, kalau misalnya rasanya tanggung jawab di si kawan itu dia bisa, kalau nggak ada tanggung jawab ini intinya berarti ada proses panjang. Ada proses karena kita kan mainnya Nggak ujuk-ujuk jadi pawang. semuanya harus ada rasa. Lain saukur Kawani, tapi kudu make pangarti. Jadi bukan cuma nekat atau punya keberanian, tapi juga harus ada ilmu, harus ngerti gitu teman-teman. Terima kasih Aupik di DCP Omongan, terima kasih Kang Rinto, hatur nuhun Pak Haji Kiki, hatur nuhun Kang Dede, semoga mulus rahayu berkah selamat untuk kita semua. Makasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin obrolan santai kita di vlog kali ini. Jangan lupa di subscribe channel Wisesa Media, kemudian Opik di DCP Omongan, Abi AR Channel, Saung Orai Channel ya, Dan Panji Petualang tentunya teman-teman. Dukung kami dan subscribe kami dan jangan lupa ya komentar di bawah untuk kalian beri kritik dan saran agar kami bisa terus berkembang dan bisa mengerti apa yang bisa kami bagikan itu bermanfaat untuk kalian semua. Hatur nuhun, akhir kata dari Pak Haji Petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.